Congratulations, Purge. Looks like Covering Inferno in downtown Bikini Bottom. Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, you touch her toes. Hai guys, pada suatu pagi yang cerah di rumah Nanas, Gary sedang tertidur lelap. Tak lama kemudian SpongeBob datang dan langsung membangunkannya. Tujuannya sederhana, mereka ingin menonton televisi bersama. Karena hari itu akan ada siaran berita spesial tentang kota Bikini Bottom. SpongeBob segera menyalakan TV dan duduk dengan posisi terbalik sama seperti Gary. Dalam acara berita tersebut, diumumkan bahwa ada seekor tupai yang terjebak di dalam sumur. Namun SpongeBob belum menyadari bahwa yang terjebak adalah sahabatnya sendiri, yaitu Sandy. Di lokasi kejadian, para petugas pemadam kebakaran tampak kebingungan karena sulit menyelamatkan korban. Hingga akhirnya datanglah sebuah robot penyelamat yang dengan mudah mengangkat Sandy dari sumur, membuat para pemadam kebakaran tercengang dengan kecanggihannya. Namun alih-alih memberi apresiasi, pembawa acara justru meremehkan para petugas pemadam kebakaran. Ia menertawakan mereka di depan layar kaca dan mengatakan bahwa mereka tidak berguna. Tak lama setelah itu, si pembawa acara menerima surat dari atasannya. Dengan panik ia segera membacanya dan ternyata ia resmi dipecat karena telah meremehkan para petugas pemadam kebakaran. Sebelum ia sempat beraksi, sebuah robot bernama Newsbot 2000 muncul dan langsung mendepaknya dari studio, menggantikan posisinya sebagai pembawa berita. SpongeBob dan Gary yang menyaksikan kejadian itu di TV langsung panik. Di luar studio, mantan pembawa acara itu semakin dibuat terpuruk. Para petugas keamanan mengambil semua barangnya karena semuanya adalah milik perusahaan. Saat hendak pergi, salah satu penjaga menarik rambut palsunya dan menyerahkannya kepada Newsbot 2000 yang langsung memakainya. Melihat pembawa acara terfavoritnya dipecat dan digantikan oleh robot, SpongeBob merasa tidak terima. Ia pun bertekad untuk melakukan sesuatu. SpongeBob pergi ke stasiun TV untuk melakukan aksi protes. Saat sedang unjuk rasa, tiba-tiba mantan pembawa acara yang kini menganggur itu datang dan mewawancarai SpongeBob. Yang lucunya, SpongeBob tidak menyadari bahwa itu adalah idolanya sendiri. Dalam wawancara itu, SpongeBob menyatakan ketidaksepakatannya atas pemecatan pembawa acara dan menggantikannya dengan robot. Ia mengagumi gaya bicara pembawa acara lama dan merasa bahwa robot tidak bisa menggantikan manusia. Namun tiba-tiba Newsbot 2000 muncul dan tanpa ampun melempar tubuh pembawa acara itu ke samping. Robot itu kemudian bertanya kepada SpongeBob tentang pendapatnya mengenai penggantian manusia dengan robot. Dengan penuh emosi, SpongeBob pun menjawab bahwa tidak ada mesin yang bisa mengambil alih pekerjaan manusia. SpongeBob lalu bergegas mengejar pembawa acara yang terlihat ketakutan. SpongeBob mengikuti mantan pembawa acara itu hingga ke All Reporters Row, tempat para mantan jurnalis yang karirnya hancur karena digantikan oleh robot. Mereka semua yang menganggur kehilangan pekerjaan dan bingung bagaimana harus bertahan hidup. Saat itu SpongeBob melihat pembawa acara favoritnya sedang menyendiri di sudut gang, menyalakan api kecil, dan SpongeBob mencoba membujuknya untuk pergi dari tempat itu dan mencari pekerjaan lain. Tetapi ia menolak. Ia merasa bahwa tidak ada yang akan mempekerjakannya lagi. Namun SpongeBob tidak setuju. Ia meyakinkan bahwa masih banyak tempat yang membutuhkan bakatnya. SpongeBob pun membawa mantan pembawa acara itu ke sebuah toko untuk bekerja. Di sana ia diterima untuk menangani pengumuman di dalam toko. Ia memulai tugasnya dengan mengumumkan diskon keju yang langsung membuat para pelanggan menyerbu area tersebut. Namun masalah terjadi ketika seorang pelanggan menjatuhkan sebotol acar, membuat lantai menjadi sangat licin. Alih-alih membersihkan kekacauan, mantan pembawa acara malah sibuk mewawancarai pelanggan tentang insiden itu. Akibatnya banyak pelanggan lain yang tergelincir dan terjatuh. Melihat kekacauan ini, manajer toko langsung memecatnya. SpongeBob kembali menghiburnya dan menyarankan pekerjaan lain. Kali ini ia membawanya ke Krusty Krab, yaitu tempat One Krab dengan bangganya ia menerima seorang mantan selebriti sebagai karyawan. Ia diberi tugas sebagai petugas drive-thru.
Namun saat menerima pesanan pertama, pelanggan justru curhat panjang lebar kepada dirinya. Ia pun sebagai mantan reporter mendengarkan dengan sabar, tetapi akibatnya antrian mengular dan jalanan menjadi macet. Tuan Crab yang melihat kekacauan ini langsung marah dan tanpa basa-basi memecatnya lagi. SpongeBob tidak menyerah, ia menyarankan agar pembawa acara kembali ke bidangnya karena itulah yang paling ia kuasai. Namun satu-satunya cara untuk merebut pekerjaannya kembali adalah dengan mengalahkan Newsbot 2000 dalam kompetisi jurnalisme. Kemudian atasannya pun setuju dan menyelenggarakan kompetisi antara manusia dan robot. Siapa yang bisa mengumpulkan berita terbanyak akan menjadi pemenang. Saat lomba telah dimulai, para peserta pun berlomba-lomba mencari berita dan Newsbot bekerja sangat begitu cepat, bahkan menciptakan berbagai laporan dalam waktu singkat. Namun SpongeBob menyadari sesuatu yang telah mencurigakan. Semua berita yang dilaporkan Newsbot berasal dari kejadian yang ia ciptakan sendiri. Ternyata robot ini telah menyebabkan berbagai bencana hanya agar ia bisa melaporkannya lebih dulu dan memenangkan kompetisi. Mengetahui kecurangan ini, pembawa acara manusia segera menyiarkan berita langsung. Ia mengungkapkan bahwa Newsbot lah yang merancang semua insiden ini demi mendapatkan berita eksklusif. Mendengar tuduhan ini, Newsbot menjadi panik. Saat ditanya langsung, ia tidak mampu memberikan jawaban yang masuk akal. Akibatnya sistemnya mengalami multifungsi, menyebabkan ledakan besar yang menghancurkannya. Akhirnya, pembawa acara lama dinyatakan sebagai pemenang kompetisi dan dipekerjakan kembali di stasiun TV sebagai simbol kembalinya kejayaannya. Atasannya mengembalikan rambut palsunya yang sempat terbakar. Film pun berujung dengan SpongeBob yang tersenyum puas, sementara dunia kembali menempatkan manusia di posisi yang seharusnya. Yang kemudian film pun berakhir, guys. I deserve to be. I'm the manager here. Congratulations. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di sebuah restoran Krusty Krab yang memperlihatkan Squidward yang sangat panik dikarenakan ia telah dikerumuni oleh banyak para pelanggan yang mana saat itu mereka berbondong-bondong meminta pesanan yang tak kunjung-kunjung datang. Lalu tak berselang lama dari itu, datanglah SpongeBob yang mengagetkan Squidward yang saat itu sedang panik. Ia pun kemudian langsung memberikan pesanannya. Dari arah belakang, Tuan Crab marah-marah kepada Squidward karena banyak tumpukan sampah di dalam restorannya. Bukannya menolong Squidward yang sedang sibuk dikarenakan para pelanggan pada marah, Tuan Crab malah tak membantunya sama sekali karena mengingat dia adalah bos, sehingga seenaknya ia tak membantu Squidward. Bahkan saking pelanggannya pada marah akibat pesanannya banyak yang belum diantar, hal itu membuat Squidward dimasak bareng-bareng oleh para pelanggan yang perutnya sudah keroncongan. Berbeda halnya dengan Tuan Crab yang saat itu langsung meninggalkan Squidward dalam posisi tersiksa tanpa memperdulikannya sama sekali. Singkatnya, setelah Squidward telah selesai dengan pekerjaannya, ia pun langsung pulang. Sepanjang perjalanan, ia mengomel dengan kehidupannya yang cukup membuatnya kesal. Hingga di sana ia telah mendengar sebuah iklan dari TV, yaitu iklan Winnie J. Winner, yang mana robot itu bisa melakukan segala pekerjaan bagi makhluk hidup di laut. Tentu saja Squidward langsung mendekat ke televisi tersebut. Di sanalah diperlihatkan kegunaan dari robot Winner yang bisa melakukan pekerjaan apapun, seperti memanjakan makhluk lain. Bahkan tak sampai di situ saja, robot Winner juga bisa mengerjakan pekerjaan makhluk di laut sesuai dengan programnya. Squidward yang melihatnya dibuat sangat tertarik dengan iklan tersebut, dan ia ingin bekerja di tempat itu. Saking senangnya, ia pun langsung memberikan tugas pekerjaannya kepada seorang wanita tua yang berada di jalanan. Singkat cerita, keesokan paginya, terlihat Tuan Crab yang sedang marah-marah kepada Squidward dikarenakan tanpa izin kepadanya, ia telah memasukkan pekerja baru, yaitu wanita tua untuk menjaga di kasir.
Kemudian di saat yang sama, SpongeBob juga datang dan heran karena ada wanita tua di sana. Akhirnya Tuan Krab memberitahu bahwa Squidward telah tak bekerja lagi, sehingga membuat SpongeBob sangat panik dibuatnya karena teman baiknya telah memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Saking paniknya ia mencari Squidward ke sana kemari, berharap ia masih berada di sana. SpongeBob akhirnya langsung berlari keluar restoran. Saat berlari itulah ia pun meneteskan air mata karena sahabat terbaiknya telah pindah kerja. Ia tak ingin kehilangan Squidward. Sesampainya di tempat Winner, ia telah melihat Squidward yang berada di sana. Hal itu tentunya membuat SpongeBob sangat senang, lalu langsung memeluknya. Namun seperti biasanya dengan sikap acuh tak acuh Squidward, ia langsung menolak ajakan SpongeBob untuk kembali lagi ke dalam restoran Tuan Krab. Mengingat pekerjaan barunya itu lebih menyenangkan karena tak harus bertemu dengan orang-orang yang sangat menyebalkan. SpongeBob pun sangat sedih mendengar ucapan yang keluar dari mulut Squidward. Di sana Squidward menjelaskan bahwa sekarang ia telah bekerja di tempat Winner. Bahkan jabatannya sekarang telah diangkat menjadi seorang manajer di perusahaan tersebut. Squidward kemudian langsung memanggil kedua robotnya guna untuk mengusir SpongeBob secara paksa dari tempat kerjanya. SpongeBob tentunya meneteskan air mata karena sahabat sohibnya tega melakukan itu semua terhadapnya. Kemudian ia langsung dilempar. Setelahnya dengan gaya ala-ala layaknya bos, ia memerintahkan kepada kedua robot agar bekerja dengan giat. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, Squidward langsung memainkan sebuah musik dan berjoget sembari membawa lukisan dirinya. Saat berada di dinding, Squidward telah mengganti lukisan lain dengan lukisan dirinya. Setelahnya seperti biasa, dengan gaya arogan layaknya seperti anak pejabat di negeri perindavan ini, ia langsung memarahi dua pekerja robot agar bekerja dengan baik. Squidward kemudian menikmati di ruangan barunya yang nampak sangat indah. Tak berselang lama dari itu, datanglah salah satu robot yang menyuruhnya agar membuang sampah. Dikarenakan robot tersebut bergerak cukup terbatas, hanya di sekitar tempat itu saja. Mau nggak mau, akhirnya Squidward langsung membuang sampah tersebut di tempat sampah. Namun setelah Squidward membuangnya, justru para robot itu langsung menutup pintunya, hingga membuat kakek Squidward langsung kegencet pintu. Sontak Squidward nangis kejar-kejar karena kakinya kesakitan. Sementara itu robot tersebut hanya tertawa di atas penderitaan orang lain. Bahkan saat Squidward masuk ke dalam pintu depan, langsung dikunci oleh para robot itu. Di dalam ruangan Squidward benar-benar dibuat murka. Pasalnya kedua robot itu emang sengaja mencari gara-gara dengannya karena mereka berdua minum-minum. Akhirnya Squidward nekat menaiki ke atas atap, lalu masuk melalui jalan cerobong asap, akhirnya masuk ke dalam. Di sana Squidward yang kesal langsung mengambil kunci, lalu langsung merusak stop kontak agar robot tersebut mati untuk sementara waktu. Setelah robot itu pada kelenger, Squidward langsung masuk ke dalam ruangan. Di sana ia pun langsung membaca buku panduan tutorial untuk memperbaiki robot. Setelah dirasa cukup paham, ia pun langsung segera bergegas memperbaikinya hingga larut malam. Singkat cerita, akhirnya Squidward pun telah berhasil menyelesaikan tugasnya, yang mana ternyata ia telah menambahkan panjang kabelnya agar kedua robot itu bisa lebih leluasa ke sana kemari. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, ternyata kerja kerasnya membuahkan hasil. Pasalnya kedua robot itu mampu menaati segala permintaannya, termasuk membuatkan sosis bakar yang rasanya sangat enak, yang membuat Squidward sangat senang sekali. Squidward kemudian langsung segera bergegas pergi setelah memberikan perintah kepada kedua anak buahnya. Lalu kedua robot itu langsung dipekerjakan untuk berjualan hotdog. Terbukti banyak sekali para pembeli. Sementara itu Squidward hanya bersantai di ruangannya sembari membaca buku dan bersenang-senang. Sedangkan kedua robot itu benar-benar sangat hebat. Pasalnya mereka berhasil menggait banyak para pelanggannya. Penghasilannya pun sungguh sangat mencengangkan hingga para pembeli banyak yang berkumpul.
Squidward yang lagi tidur dikagetkan dengan salah satu robot. Ia memberitahu bahwa manajer Winner telah datang kemari untuk bertemu dengan Squidward. Sontak saja ia langsung segera pergi keluar. Di sana Squidward melihat Winner yang datang menggunakan pesawat helikopternya. Kemudian mereka pun bertemu. Di sana Winner menjanjikannya promosi jika ia mengambil kursus manajemen tingkat atas, sembari memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu ia pun langsung mengambil gambar Squidward. Akan tetapi setelah sesi pemotretan berakhir, Winner langsung mengambil kembali uang tersebut. Kemudian mereka berdua pergi menggunakan helikopter. Di sana mereka berhenti di tempat Winnie Hut yang sangat megah dan mempesona. Saat berada di dalam, Squidward disambut oleh banyak robot-robot yang sedang bekerja. Lalu ia diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang cukup gelap. Di sana Squidward langsung disuruh duduk, kemudian langsung disekap karena Winner mengatakan bahwa ia akan mengubah Squidward jadi robot. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya alat yang ingin mengubahnya. Untungnya Squidward berhasil kabur. Winner kemudian langsung memperlihatkan wujud aslinya sebagai robot yang sangat mengerikan. Ia pun langsung menyerang Squidward bertubi-tubi hingga membuat Squidward sangat ketakutan dibuatnya. Untung saja saat waktu yang pas Squidward berhasil diselamatkan oleh Tuan Krab dan SpongeBob dengan menggunakan meriamnya. Hal itu membuat Squidward sangat senang. Kemudian robot itu langsung menyerang Squidward kembali. Dan Tuan Krab dan SpongeBob langsung beraksi dengan memasukkan wanita tua ke dalam meriam itu sebagai pelurunya. Ternyata si nenek tua itu berhasil menyerang Winner hingga menarik mulutnya bertujuan untuk menghancurkannya. Terbukti Winner meledak hingga menghancurkan seluruh tempat usahanya. Di sana SpongeBob langsung menepuk Squidward hingga terduduk di kursi. Yang mana di sana ternyata Squidward dijadikan robot secara tak sengaja. Padanya Tuan Krab, si Squidward langsung dikerjakan di tempat kasir meskipun dia adalah seorang robot. Dan itulah tadi ya guys kisahnya, dan sampai jumpa kembali di film berikutnya. Yeah, maybe later. The future must be pretty great if every... This is Squidward's old house. That moron was over. Thanks for stopping by, you dick. See. The Chromie... Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Halo guys, pada suatu pagi, tepatnya di balai kota, terlihat wali kota yang sedang mengadakan upacara untuk pembukaan kapsul waktu buatan dari Sandy. Hal itu telah dihadiri oleh banyak ikan-ikan yang sedang mendengarkan pidatonya. Sandy kemudian datang yang langsung mencomot mic wali kota untuk menyapa para warga ikan yang sangat antusias. Begitu pula dengan SpongeBob yang muncul di kerumunan para ikan. Lalu para warga ikan langsung memasukkan barang-barang berharganya ke dalam kapsul untuk disumbangkan. Sedangkan untuk SpongeBob sendiri, dia hanya meninggalkan pesan tawa bahagianya ke dalamnya. Apalagi yang lebih gokilnya lagi, si Patrick cuma memasukkan barang bekas minuman ke dalam kapsul waktu, dikiranya itu hanya tempat sampah biasa. Setelahnya kini giliran Squidward yang memainkan klarinetnya di dekat ikan-ikan yang sedang menyumbangkan barangnya. Tentunya ikan itu marah, lalu langsung membuangnya. Squidward berusaha mengambil klarinetnya kembali, namun keburu Tuan Krab datang menyenggol Squidward. Di sana Tuan Krab menyumbangkan Krabby Patty dengan harapan bisa menjadi lebih berharga di masa depan yang akan datang. Di mana ada Krabby Patty, pasti ada plankton yang sedang mengincarnya. Terbukti dengan kecepatan penuh, plankton datang dengan menggunakan roket mininya untuk mengambil Krabby Patty yang berada di kapsul waktu. Akan tetapi Tuan Krab tidak memperdulikannya dan langsung menutup pintu kapsul serta mengurungnya
hingga 2000 tahun lamanya terperangkap di dalam bersama dengan suara tawa dari SpongeBob sebelumnya. Mamam gak tuh? Itulah hal yang paling dibenci oleh Plankton. Si Karen yang melihat suaminya yang sudah terjebak, dia mah pura-pura nggak tahu aja, biar sekalian si Plankton hilang selamanya. Singkatnya, setelah 2000 tahun kemudian, Plankton akhirnya keluar dari kapsul waktu dengan perasaan yang sangat senang. Akhirnya dia bisa melihat lagi dunia perikanan. Namun Plankton kaget, pasalnya kini semua kota telah terbuat dari krom. Plankton yang penasaran dengan perubahan besar ini, dia pun berselancar dengan kaos kakinya di tengah-tengah kota sembari menikmatinya. Plankton secara tak sengaja telah menabrak krom bucket rumahnya sendiri yang kini dibuat dari krom. Dia yang penasaran kemudian mencoba untuk membuka pintunya dan mengambil peralatan canggih yang berada di dalam rumahnya untuk menguasai dunia. Namun secara tiba-tiba saja datanglah Karen, istri Plankton, yang kini sudah berevolusi menjadi bola krom. Plankton pun sempat terkejut melihatnya. Apalagi saat itu kini semua warga ikan telah berubah dari segi berpakaian dan juga transaksi uang yang dilapisi dengan krom. Untuk membuka mata kaki Plankton untuk berubah menjadi lebih baik lagi, Karen mengajaknya jalan-jalan. Di sana Plankton melihat rumah Squidward yang kini jadi museum. Akhirnya selama beribu-ribu tahun, karya musik klarinet Squidward di masa depan ini telah disukai oleh banyak para warga Bikini Bottom. Meskipun kesuksesannya baru dimulai sehari setelah ia meninggal dunia. Terbukti dengan dibuatkannya patung wajah Squidward untuk mengenangnya. Setelahnya, Karen mengajak Plankton untuk bertemu dengan Patrick. Kini di masa depan, si Patrick telah berhasil menjadi Terminator logam cair yang bisa berubah bentuk menjadi apapun. Patrick kemudian menyedot tubuh Plankton. Namun saat dihabek, Patrick nggak suka dengan rasa dari tubuh Plankton yang terasa asin. Setelahnya, si Patrick kembali tertidur lagi untuk bermalas-malasan. Karen lalu membawa Plankton untuk dipertemukan dengan SpongeBob. Saat berada di rumahnya, Karen menggedor-gedor pintu dengan mengantamkan tubuh Plankton ke pintu tersebut. SpongeBob lalu datang untuk menghampiri Plankton yang kini sudah berubah menjadi lebih gaul lagi. Namun ketika beberapa saat Plankton mencoba untuk menewel-newel tubuh SpongeBob, namun itu hanyalah bayangan dari hologram robot. Karena sekarang SpongeBob sudah berubah menjadi kubus krom padat di atas roda. Namun meskipun kini SpongeBob telah berubah, suara menjengkelkannya masih terngiang-ngiang di telinga Plankton. Sehingga karena suara itu sangat menyiksanya bagaikan hidup di neraka, Plankton langsung pergi dari tempat itu sembari diikuti oleh SpongeBob yang mengejarnya. Saking ketakutannya, Plankton pun lalu melemparkan tanaman krom tepat di roda SpongeBob sehingga membuat SpongeBob terjatuh kelepekan karena tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian si Plankton menemui Karen lagi untuk pergi ke tempat restoran Tuan Crab. Karen langsung membawanya. Namun ketika Plankton tahu kini Chrome Crab telah bangkrut akibat kini semua orang sudah tahu tentang formula rahasia dari pembuatan Krabby Patty, Karen lalu menunjukkan bagaimana cara orang-orang memesan atau membeli Krabby Patty dengan alat canggih di masa depan ini. Sehingga hal itulah yang membuat Tuan Crab bangkrut. Plankton yang tahu kini zamannya sudah berubah, dia pun ingin pulang ke masa lalunya dulu. Dia tidak ingin melewatkan masa-masa indahnya. Oleh sebab itu Karen langsung membawa Plankton ke Tridom milik Sandy yang terbuat dari krom juga. Saat berada di camp koral, Plankton langsung memasuki ke dalamnya dengan gemetaran karena suara Sandy yang terdengar sangat menggelegar. Sandy lalu menyapa Plankton yang kini telah berubah.
dikarenakan dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang sejak akhir perkemahan. Plankton kemudian ingin agar Sandy membantunya untuk kembali lagi ke masa 2000 tahun yang lalu, sembari memohon-mohon kepada Sandy. Sandy pun karena dia sangat kasihan, akhirnya langsung membantu Plankton untuk kembali ke masa lalunya. Dalam sekejap dengan camp koral yang dimiliki oleh Sandy, akhirnya bisa membawa Plankton pergi kembali. Sedangkan untuk Karen sendiri, dia tidak sedih ditinggal pergi oleh suaminya dari masa lalu, karena suaminya Karen yang sekarang berada di masa depan lebih gagah dan berotot, serta berperawakan lebih maco, dan badannya besar ketimbang Plankton di masa lalu. Di sisi yang lain, akhirnya Sandy dan Plankton telah berada di masanya yang sekarang. Plankton pun sangat senang, hingga dia pun mencium tanah, tanda dia sangat bersyukur. Sebelum Sandy pergi, dia telah menghapus ingatan Plankton agar tidak mengingat tentang resep rahasia formula Krabby Patty dengan menghantamnya menggunakan benda tumpul. Tentunya membuat Plankton langsung gelagapan. Plankton kemudian melihat Tuan Crab yang sedang memasukkan Krabby Patty-nya ke dalam kapsul waktu. Melihat itu, Plankton langsung pergi ke sana menggunakan roket mininya lagi. Sehingga Plankton pun kembali masuk ke dalam mesin kapsul waktu. Dan pada akhirnya Plankton terjebak lagi di dalamnya, dan akan kembali lagi ke 2000 tahun masa depan yang akan datang. Plankton baru sadar bahwa sebelumnya dia telah merasakan hal ini seperti deja vu. Pada pagi harinya, yang memperlihatkan SpongeBob dan Patrick yang sedang berbelanja di sebuah toko terdekat di sekitar rumahnya. Dengan raut wajah yang sangat gemoy, tak sabar untuk menunggu pesanannya. Lalu pemilik toko yang wajahnya mirip dengan Tuan Crab langsung memberikan pesanan dari SpongeBob dan Patrick. Sontak saja dong, mereka berdua sangat kegirangan saat diberikan pesanannya. Lalu saat di luar, mereka menari-nari. Ketika si Patrick membuka pesanannya terlebih dahulu, ternyata dia telah memesan 1 biji ubi jalar. Lalu dengan sekejap mata, Patrick langsung menghabiskan makanannya tanpa memberikan sedikit pun kepada SpongeBob, hingga membuat perut Patrick yang buncit langsung kekenyangan. Kini giliran SpongeBob yang langsung membuka pesanannya. Yang ternyata di sana SpongeBob tidak membeli makanan yang sama halnya seperti Patrick. Namun dia telah membeli sabun gelembung. Namun dia berhasil meniupnya hingga berbentuk bola-bola gelembung yang mengerubungi si Patrick, yang nampaknya sangat kegirangan. Mengetahui temannya senang, SpongeBob langsung menciptakan kembali gelembung yang lebih besar untuk ditujukan kepada sahabatnya, hingga membawa dirinya perlahan-lahan terbawa ke atas langit-langit yang membuat si Patrick terjatuh ke tanah. Kemudian di sini si Patrick yang barusan tadi terjatuh, secara tiba-tiba saja perutnya yang merasa keroncongan. Akhirnya dengan sangat konyolnya meminta kepada SpongeBob untuk menciptakan makanan dari sabun gelembung. Akhirnya SpongeBob pun langsung mengabulkan permintaan Patrick dengan membuat sabun gelembung berbentuk makanan kue lapis yang cukup panjang. Setelah dibuat oleh SpongeBob, kekonyolan dari si Patrick mulai diperlihatkan nih. Pasalnya dia langsung memakan kue lapis gelembung itu, hingga membuat si Patrick kesal karena setiap kali dia memakan kue gelembung itu pasti akan pecah. Namun nyatanya Patrick sadar bahwa itu bukanlah makanan yang sesungguhnya. Untuk menghibur hati si Patrick yang sedang kecewa, SpongeBob lalu langsung menciptakan sabun gelembung dengan cinta dan kasih sayang untuk membuat gelembung persahabatan yang nantinya bisa diajak bermain bersama. Terbukti, SpongeBob langsung menyukai teman barunya yang diberi nama Bubble Buddy. Namun berbeda halnya dengan Patrick,
dia masih menganggap gelembung itu sebagai makanannya. Patrick dan SpongeBob itu sedang ngobrol. Secara tiba-tiba saja angin telah datang yang menghembuskan teman gelembung SpongeBob terbawa arus angin. SpongeBob yang panik, lalu dia langsung mengejarnya. Sedangkan si Patrick seorang diri di tempat itu dan marah karena dia tidak bisa mendapatkan makanannya. Saat berada di tempat lain, SpongeBob masih berusaha untuk menyelamatkan Bubble Buddy-nya yang masih terombang-ambing oleh angin, hingga sahabat barunya itu terjatuh tepat di garis lingkaran yang merupakan tempat latihan untuk lempar lembing. Yang ternyata di sana ada Larry bersama dengan teman-temannya yang sedang latihan lempar lembing. Larry yang tahu lalu langsung menghampiri SpongeBob yang kepalanya masih terkena lembing yang membawa sahabat gelembungnya itu. Di sana SpongeBob langsung memperkenalkan sahabat gelembungnya terhadap Larry sembari memutar-mutarnya bahwa dia sangat menyukainya. Teman-teman Larry sangat antusias, begitu pula dengan Larry, sehingga membuat tangannya terkena serpian sabun gelembung. Tak terduga saat Larry ingin mengambil lembing itu kembali, tangannya terasa licin, sehingga membuat Larry tidak bisa memegang lembing itu. Hingga pada akhirnya lembing itu terlempar yang secara kebetulan mengenai ekornya. Begitu pula dengan sahabatnya yang sama-sama mengalami seperti Larry, hingga lembing itu mengenai plankton yang sedang memasak makanan yang tidak enak. Kekonyolan akibat berkenalan dengan gelembung sahabat SpongeBob membuat teman Larry berwarna merah itu juga sama-sama mengalami kesialan, dan pada akhirnya dia pun dimamam oleh si siput besar tersebut. Larry yang melihat semua teman-temannya mengalami kesialan akibat ulah sahabat gelembungnya, dia langsung menyerang gelembung sahabat milik SpongeBob bersama-sama. Namun untungnya SpongeBob berhasil pergi melarikan diri. Sekarang ini SpongeBob dan sahabat gelembungnya sudah berada di rumah Squidward sembari menari-nari bersama dengan riang gembira. Di sana Squidward yang sedang menikmati bermain klarinetnya meskipun suaranya yang dihasilkannya cukup fals. Namun SpongeBob yang menjengkelkan langsung menerobos pintu itu karena dia berniat ingin mengenalkan sahabat barunya itu kepada Squidward. Namun tentu saja Squidward tidak peduli tentang hal apapun yang mengenai SpongeBob. Apalagi saat itu ujung klarinetnya telah masuk ke dalam gelembung itu. Jadi saat Squidward memainkan klarinetnya, secara tiba-tiba saja telah muncul gelembung-gelembung balon yang menyebar di seluruh ruangan itu, sehingga mengakibatkan Squidward marah. Saat berada di luar, SpongeBob langsung membuatkan tempat tidur untuk sahabat gelembungnya untuk ditempati. Lalu sebelum SpongeBob bergegas tidur, dia sempat menciumnya sebagai tanda selamat bobo kepadanya. Lalu SpongeBob pun langsung tidur dan mematikan lampunya. Tak berselang lama dari itu, secara tak terduga, ternyata sudah ada Patrick yang berpakaian menggunakan celana dalam saja di rumah SpongeBob yang sedang menyelinap. Singkatnya pada keesokan harinya, SpongeBob tahu bahwa si Patrick telah menginap di rumahnya sembari membangunkannya. Ketika SpongeBob mengucapkan selamat pagi dunia kepada sahabat barunya, secara tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan keadaan sahabat gelembungnya yang telah pecah. Terlihat seisi rumah yang ada bekas pecahan dari sahabat gelembungnya di mana-mana. Sontak saja hal itu pun membuat SpongeBob sangat panik dibuatnya karena teman sahabat barunya telah lenyap. Akhirnya disinilah SpongeBob mengambil langkah cerdik untuk mengetahui siapa seseorang yang telah berani-beraninya melenyapkan sahabat gelembung miliknya. Dia pun saat itu telah membuat kembali gelembung-gelembung yang berbentuk suara rekaman untuk dikirimkan kepada orang-orang yang sebelumnya pernah ditemui oleh SpongeBob. Di antaranya surat rekaman itu tertuju kepada Larry yang sedang berada di gym untuk melatih otot-ototnya.
Tak hanya itu saja, ada beberapa orang yang telah menerima surat rekaman itu untuk segera berkumpul di rumahnya. Saat mereka berlima telah berkumpul dan bingung dengan maksud pertemuan yang diadakan oleh SpongeBob secara mendadak itu. SpongeBob kemudian muncul dengan berpakaian yang berbeda dari sebelumnya, sembari bergaya layaknya seorang detektif yang akan menginterogasi mereka berlima. Apakah di antara mereka sudah ada yang meletuskan sahabat gelembungnya saat malam hari? Disinilah SpongeBob pun langsung menuduh di antara mereka berlima pasti ada pelaku yang tidak menyukai sahabatnya itu. Yang dilakukan oleh SpongeBob pertama-tama, dia menuduh Larry sebagai pelaku utama yang pada saat itu sebelumnya telah bertemu dengannya di lapangan lempar lembing. SpongeBob menduga saat malam hari Larry secara diam-diam telah menyelinap masuk ke dalam rumahnya untuk melenyapkan sahabatnya agar meletus dengan menggunakan lembingnya. Larry yang dituduh oleh SpongeBob karena telah melenyapkan sahabatnya, dia pun langsung menjelaskan kepada SpongeBob bahwa semalam dia dan kedua temannya telah keluar sepanjang malam untuk menemukan lembing mereka yang telah menghilang saat terjadinya kekacauan akibat SpongeBob yang memperkenalkan sahabat barunya itu. Kini giliran selanjutnya adalah si Patrick yang diinterogasi. Di sana SpongeBob yang marah dan ngomel-ngomel gak karuan menuduh Patrick adalah pelakunya karena dia tahu sebelumnya Patrick memang ingin memakan sahabat gelembungnya saat pertama kali dibuat. Dan kini Patrick mencoba ingin memakan sahabat gelembungnya untuk camilan malam. Karena memang malam harinya dia telah menyelinap masuk ke rumah SpongeBob secara diam-diam dengan pakaian ala kadarnya aja. Yang penting burungnya tetap tertutup untuk memakan gelembungnya. Namun karena gelembung itu sangat licin dan susah untuk dikonsumsi, akhirnya si Patrick yang kesabarannya hanya setipis tisu langsung ngajak gelut dong gelembung itu, hingga membuat si Patrick mengeluarkan seluruh tenaga dalamnya. Namun gelembung itu tidak meletus sama sekali, sehingga membuat tenaga dalam Patrick habis dan kecapean. Lalu langsung memutuskan untuk pergi bobo saja dan melupakan segalanya. Karena kasus ini sangat sulit untuk diungkapkan, akhirnya tak berselang lama dari itu datanglah si Sandy yang ikut andil dalam masalah ini untuk kasus yang cukup meresahkan ini. Sandy pun langsung menggunakan kemampuannya seperti ala-ala Sheriff Texas dengan menggunakan kaca pembesar untuk melihat satu persatu di antara mereka siapa saja yang bersalah. Hingga saat itu Sandy pun telah memeriksa di bawah kolong tempat tidur SpongeBob dan menemukan ada beberapa bercak dari sabun gelembung yang berceceran. Sandy menduga bahwa SpongeBob adalah orang yang telah meletuskan sahabatnya sendiri ketika sedang tertidur. Sontak saja hal itu membuat teman-temannya yang tertuduh itu merasa kaget sekaligus syok. Karena Sandy tahu setiap malam SpongeBob pasti sering mengigau tentang kebiasaannya menebak-nebak kisah dengan keledai laut dalam tidurnya sembari memberi bukti. Sontak saja SpongeBob pun merasa sangat bersalah karena dia sendiri yang telah meletuskan sahabat gelembungnya. Sehingga dengan rasa bersalah yang sangat mendalam, dia pun langsung melompat ke tubuh sabun gelembung yang telah berceceran di mana-mana. Kemudian SpongeBob langsung menyerap kembali sabun gelembung itu untuk membentuk kembali sahabatnya. Ya, notabene SpongeBob terbuat dari spons. Hal itu memudahkannya untuk mengembalikan sahabat gelembungnya menjadi utuh seperti sedia kala. Dengan keajaiban cinta dan kasih sayang yang memang ditujukan untuk sahabatnya itu, akhirnya SpongeBob pun berhasil menciptakannya kembali. Di sana SpongeBob pun langsung menangis dan terharu. Akhirnya dia bisa bertemu kembali bersama dengan sahabatnya. Di sini SpongeBob meminta agar sahabatnya membalas kesalahannya agar memukulnya. Sehingga sahabat gelembungnya langsung menghajar SpongeBob hingga membuat tubuh SpongeBob langsung meledak seketika itu. Dan film pun akhirnya telah berakhir guys. Sampai jumpa kembali ya di channel Hans Review.